Direktur PT Hanania Group menjadi tersangka dugaan penipuan dan penggelapan perjalanan umroh dengan total kerugian ditaksir 12,14 miliar rupiah. Warga di Blora, Jawa Tengah menggelar aksi tanam pohon pisang di Jalan Provinsi Randu Blatung, Cepu yang mengalami kerusakan parah. Warga menuntut pemerintah untuk segera melakukan perbaikan jalan. Diduga bom sisa Perang Dunia meledak di area permukiman di Biak, Papua. 5 orang tewas dan 3 hilang dalam ledakan ini. Selamat sore saudara, selain 3 sorotan utama tadi, beragam kabar penting dan menarik dari sejumlah daerah di tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Saya Ihsan Sitorus, inilah Indonesia Update selengkapnya. Informasi pertama dari Jakarta, saudara, tak mau membayar usai menyantap makan siang di sebuah kafe di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, seorang pria warga negara asing mengamuk saat ditagih. Meski sempat dikejar, pria asing itu justru marah dan mengklaim tak perlu bayar. Why? Because I'm building your country. Look at the buildings, look at the shops, look at the 5-star luxury that is coming right here. Leave me alone. Pria warga negara asing ini mendadak viral di media sosial karena tak mau membayar tagihan biaya makan siang di sebuah kafe di Jalan Taman Kebon Sirih 2, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tak ingin terjadi keributan, karyawan kafe yang sempat mengejar akhirnya membiarkan WNA tersebut pergi tanpa membayar. Hingga kini belum diketahui identitas dan asal negara WNA tersebut, lantaran dia datang ke kafe seorang diri tanpa membawa kendaraan. Why? Because I'm building your country. Look at the buildings, look at the shops, look at the 5-star luxury that is coming right here. Leave me alone. Lakuin transaksi nih sama temen gue. Terus gak lama tuh kartu kreditnya dia yang dia pakai itu bermasalah. Dia pesan makan, pesan minum, gak lama makan, begitu langsung cabut aja. Terus temen gue bingung dong, kok ini belum bayar tapi udah cabut aja. Akhirnya gue kejar, ternyata dia lebih jauh lagi, jalannya cepet, jauh. Gue mintain bayaran, malah kabur dan malah ngoceh-ngoceh kayak gitu. Kita bergeser ke Jawa Barat, saudara. Seorang pengendara motor masuk ke dalam tol di kota Bandung, Jawa Barat. Pengendara motor melaju di lajur kanan jalan tol sehingga membahayakan pengendara lain. Inilah video saat pengendara motor memasuki tol Pasir Koja, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman video yang diambil oleh penumpang mobil, terlihat pengendara motor melaju dengan kecepatan tinggi di lajur kanan jalan tol. Pengendara dalam video sudah ditilang petugas PJR Dirlantas Polda Jawa Barat. Dia beralasan masuk tol karena diarahkan aplikasi penunjuk jalan. Masuk ke gerbang tol Pasir Koja, dan di situ sebenarnya petugas customer service sudah mengetahui adanya kendaraan tersebut dan sudah sempat untuk memberikan peringatan. Tetapi pada waktu itu yang bersangkutan terus melaju dan akhirnya kami berkoordinasi dengan mobile customer service untuk melakukan pengejaran. Kemudian setelah itu kami bisa mendapati yang bersangkutan, kemudian kami berikan peringatan. Selanjutnya kami menghubungi PJR untuk melakukan tindakan tilang, dan alasannya salah satunya adalah karena mengikuti Maps ya, aplikasi Maps. Kita ke sorotan lain, saudara. Polda Metro Jaya menetapkan Direktur Travel Hasanah Tama atau Hanania Group Ahmad Syah Farhan
sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umroh senilai 12,14 miliar rupiah. Polda Metro Jaya menetapkan Direktur PT Hanania Group Ahmad Syah Farhan sebagai tersangka dugaan kasus penipuan dan penggelapan perjalanan umroh. Penetapan tersangka dilakukan usai polisi memeriksa 33 saksi dan melakukan gelar perkara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto melalui pesan singkat pada Kompas TV menyatakan ASF ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Mei 2026, selanjutnya yang bersangkutan dilakukan penahanan. Polda Metro Jaya membuka posko pengaduan korban dugaan penipuan Biro Umroh PT Hasanah Tama Internasional Hanania Group. Sebelumnya, ratusan calon jemaah umroh dan haji melaporkan pemilik Hanania Travel ke Polda Metro Jaya. Laporan dilakukan terkait dugaan penipuan dan dana ibadah umroh dengan total kerugian ditaksir mencapai 12,14 miliar. Korban dan pemilik Hanania Travel sempat melakukan pertemuan di SPKT Polda Metro Jaya. Namun pertemuan berlangsung alot dan tidak menemukan titik terang lantaran pihak travel disebut tidak mampu memberikan kepastian keberangkatan maupun pengembalian dana. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke kabar lain, saudara. Warga di Blora, Jawa Tengah menggelar aksi tanam pohon pisang di Jalan Provinsi Randu Blatung Cepu yang mengalami kerusakan parah. Aksi puluhan warga ini menuntut pemerintah untuk segera melakukan perbaikan jalan. Aksi tanam pohon pisang digelar warga Kecamatan Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Warga menanam sejumlah pohon pisang di Jalan Provinsi yang menghubungkan Kecamatan Randu Blatung dan Kecamatan Cepu. Jalan Raya Randu Blatung Cepu merupakan jalan utama bagi warga di 3 kecamatan. Jalan ini banyak dilintasi kendaraan besar dari wilayah Jawa Timur. Sudah ngomentari Blora. Hampir tiap hari saya lewat sini itu. Ya menyayangkan, Pak. Istilahnya jalan ini kan termasuk jalan utama toh. Nek menurut saya ini jalan utama buat ekspedisi, buat distributor barang-barang itu dari timur ke barat, dari barat ke timur. Banyak truk-truk juga bawa logistik dari Jawa Barat ke Surabaya. Padat ini jalan ini. Harapannya seperti apa, Pak? Ya segera dibangun. Saudara, banjir bandang yang menerjang Kabupaten Biren, Aceh tak hanya menghancurkan rumah dan permukiman warga. Bencana banjir itu juga membuat ribuan pohon jeruk Bali mati sehingga mengganggu sumber penghasilan utama warga. Bagi warga, matinya pohon-pohon tak ubahnya hilangnya sumber kehidupan. Dari satu pohon, warga bisa memperoleh penghasilan lebih dari 1 juta rupiah setiap bulan. Warga menyebut pohon jeruk Bali mati akibat timbunan pasir dan lumpur serta genangan air yang bertahan lama saat banjir bandang menerjang kawasan mereka. Biasanya sekali panen itu dapat berapa? Ada yang 500, ada yang 200, ada yang sejuta. Tergantung kebanyakan pohon jeruk Bali yang ada di kebun. Itu dalam sebatang sampai 1 juta sekali panen. Saudara, harga bahan baku sagu di Palembang melonjak tajam beberapa hari terakhir. Akibatnya, pedagang kuliner khas pempek menjerit karena omset merosot drastis. Selengkapnya usai jeda. Polisi menangkap pemilik wedding organizer Marwah yang telah menipu sepasang pengantin saat resepsi pernikahan di Aula Gedung Islamic Center, Kota Besai, 23 Mei lalu. Sempat kabur, kedua pelaku sepasang suami istri ditangkap di Bandung, Jawa Barat. Polisi membawa dua pelaku ke Polres Metro Jakarta Timur untuk diperiksa. Menuntut tanggung jawab. Total 58 calon pengantin yang diduga jadi korban penipuan, namun baru 24 pasangan yang melapor ke polisi.
Pelaku mengaku minta waktu 6 bulan untuk mengganti uang korban. Ini sudah saya sampaikan langsung, inilah ketersepakaatan kami. Saya sudah bertanya, dan tapi tidak akan cukup seperti itu. Nanti saya akan perintahkan kepada Pak penyidik. Para korban mengaku merugi puluhan hingga ratusan juta rupiah. Salah satu pasangan pengantin tertipu sebab tidak ada catering hingga dekorasi saat resepsi pernikahan. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke sorotan lain, saudara. Harga bahan baku sagu di Palembang melonjak tajam beberapa hari terakhir. Akibatnya, pedagang kuliner khas pempek menjerit karena omset merosot drastis. Dari pantauan di pasar KM5 Palembang, Sumatera Selatan, harga bahan pokok relatif stabil. Namun, kenaikan signifikan terjadi pada sagu. Kenaikan terjadi merata pada semua merek sagu. Untuk merek Sri Kandi ukuran 25 kg, harga kini meroket menjadi Rp270.000 per karung dari sebelumnya Rp230.000. Imbasnya, para pedagang pempek yang menjadikannya sebagai bahan baku utama terdampak. Pokoknya nggak ada yang 1.000 sekilo tuh, nggak ada 3.000, 4.000 sekilo naik jalan per kilo. Iya, kenaikannya. Kok bayangkan yang itu 9.000 jadi 13.000. Oh, sepi jadi jualannya, turunnya drastis. Habis kalau sebelumnya habis, kalau lagi murah 1.000-an tuh aku jual habis, nggak pernah nyisa. Jadi biasa buat 3 kilo seumpamanya ya, sekarang sekilo setengah. Saudara, benda diduga bom sisa Perang Dunia Kedua meledak di area permukiman di Biak, Papua. Ledakan terjadi di Kampung Yenures, distrik Biak Kota Minggu sore. 5 orang meninggal dan 3 orang dinyatakan hilang. Benda diduga bom sisa Perang Dunia Kedua meledak di area permukiman di Biak, Papua. Ledakan terjadi di Kampung Yenures, distrik Biak Kota, Minggu sore. Besarnya ledakan terekam dari kamera pemantau atau CCTV di area Pelabuhan Biak atau tepat dari seberang permukiman. Akibat ledakan, 6 rumah rusak parah dan belasan rumah lainnya rusak ringan. Tak hanya merusak bangunan, polisi mengonfirmasi 5 orang meninggal dunia dan kini telah dibawa ke RSUD Biak. Sementara 3 korban masih dinyatakan hilang. Akibat insiden ini, 19 orang mengalami luka ringan dan 55 orang mengungsi termasuk 3 balita. Sementara 3 korban belum ditemukan, ada atas nama Yulianus Raubaba 26 tahun, 2 Lai Madura 45 tahun dan Anis Marandop 27 tahun. Sementara memang sudah ditemukan beberapa bagian tubuh di lokasi maupun di perairan atas bantuan rekan-rekan nelayan dan juga Basarnas dari kantor Biak. Polisi hingga kini belum menggelar olah TKP. Olah tempat kejadian perkara nantinya menunggu tim penjinak bom dari Satbrimob Polda Papua menyelesaikan proses sterilisasi. Polisi menduga benda yang meledak Minggu sore adalah bom sisa Perang Dunia Kedua. Hal ini karena Pulau Biak menjadi pangkalan udara Jepang pada saat Perang Dunia Kedua berlangsung. Kita ketahui bahwa Biak sebelumnya adalah pangkalan armada milik Kekaisaran Jepang yang direbut oleh sekutu pada tahun 1944 dan selama ini banyak peninggalan-peninggalan baik kapal, pesawat maupun barang-barang yang berkaitan dengan Perang Dunia Kedua ditemukan di wilayah Biak dan perairan Biak. Pemerintah Kabupaten Biak memfasilitasi warga terdampak ledakan. Warga kini tinggal sementara di rumah singgah. Tenda juga telah didirikan untuk 55 orang yang mengungsi. Tim Liputan Kompas TV. Tetaplah di Indonesia Update, saudara. Kami segera kembali dengan kabar soal semburan gas disertai air setinggi 5 meter yang menghebohkan warga Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga semburan gas dan air terjadi akibat benturan alat berat proyek gorong-gorong drainase.
Semburan air disertai gas bertekanan tinggi setinggi 5 meter muncul di Jalan Raya Perumah 1, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat kemarin. Semburan pertama kali muncul bersamaan dengan pengerjaan proyek gorong-gorong drainase di kawasan itu. Diduga, semburan gas dan air terjadi akibat benturan alat berat proyek gorong-gorong drainase. Akibatnya, akses jalan dari Jalan Sudirman menuju Perumah 1 Kota Bekasi sempat ditutup sementara. Selain itu, pasokan gas ke ribuan rumah juga diputus sementara oleh PGN. Arus balik libur panjang Idul Adha dan Waisak mulai terlihat di stasiun-stasiun wilayah Daop 8 Surabaya, Jawa Timur. Hingga kemarin, lebih dari 38.000 penumpang dilayani dengan kedatangan penumpang masih mendominasi. Selama masa libur panjang, PT KAI Daop 8 Surabaya melayani lebih dari 235.000 penumpang. Stasiun Surabaya Pasar Turi menjadi stasiun dengan jumlah penumpang terbanyak di akhir libur panjang. Disusul Stasiun Surabaya Gubeng dan Stasiun Malang yang juga masih dipadati penumpang arus balik. Peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kembali dipusatkan di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Salah satu momen yang paling dinanti adalah penerbangan Lentera Perdamaian atau lampion ke udara. Ada lebih dari 5.000 lampion yang diterbangkan pada perayaan Trisuci Waisak tahun ini. Penerbangan lampion bertujuan sebagai pelepasan hal-hal negatif dari diri manusia. Dalam tradisi Buddhis, cahaya lampion dimaknai sebagai simbol pencerahan batin dan harapan. Kita ke informasi lain, Saudara. Tim SAR gabungan menyelamatkan 2 WNA yang terjebak di kawasan pantai Padang-Padang, Badung, Bali. Mulanya 2 WNA itu menyusuri pantai dan menyadari laut pasang dan akhirnya terjebak. Keduanya merupakan warga negara Rusia yang terjebak. Satu-satunya akses evakuasi berupa tebing yang curam ditambah kondisi gelap. Akhirnya keduanya dapat diselamatkan menggunakan teknik evakuasi di ketinggian dengan menurunkan 1 personel menggunakan tali dan 1 persatu korban dibawa naik. Thank you. Kondisi membahayakan manusia, 2 orang WNA berkebangsaan Rusia, mempertimbangkan keselamatan tim dan keselamatan korban. Sekitar pukul 2 dini hari, korban berhasil kita evakuasi dalam keadaan selamat. Adapun kendala kita di lapangan, yang pertama adalah visibility, kedua vegetasi di lapangan. Saudara, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan Hari Pancasila. Prabowo menjadi inspektur upacara yang digelar di lapangan Gedung Pancasila, Jakarta. Didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Presiden Prabowo Subianto hadir menjadi inspektur upacara peringatan Hari Pancasila di lapangan Gedung Pancasila, Jakarta. Turut hadir Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Ma'ruf Amin, dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Dalam upacara peringatan Hari Pancasila tahun ini, mengangkat tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan. Kabar lain, Saudara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan penghormatan terakhir kepada ex-Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang disemayamkan di Kementerian Pertahanan. Presiden tiba di lokasi pada pukul 7:27 waktu Indonesia Barat menggunakan mobil maung dan langsung menuju Aula Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan. Setibanya di Kemhan, Prabowo didampingi Menhan Syafri Samsudin berjalan menuju aula tempat di mana jenazah Ria Mizar disemayamkan. Mendiang Ria Mizar disemayamkan di Kemhan sebelum dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta
Dan rencananya pemakaman dilaksanakan pukul 11 waktu Indonesia Barat secara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kami tutup Indonesia Update edisi ini kali ini, saudara. Saya Ihsan Sitorus pamit. Sehat selalu. Sampai jumpa.